Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para peserta daurah, pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita tentu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama untuk mengambil faidah, belajar tentang ad-din ini dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah, agar tentu apa yang kita lakukan di dunia ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan surganya insyaallah. Para jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Tentu seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, sebelumnya kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan tentang kaidah-kaidah dasar dalam fikih muamalah dan juga konsep kepemilikan dan harta dan sebagainya. Tentu memang yang namanya muamalah itu kita yang namanya manusia pasti akan membutuhkan hal tersebut. Jadi muamalah ini bukan sekedar khusus untuk para pedagang saja ya. Bahkan yang bukan pedagang ya, pasti mau tidak mau ya dia juga akan berinteraksi yang dengan namanya muamalah. Makanya dalam fikih itu ada pembagian ya, ada pembagian 4 bab, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah, kemudian fiqhul usrah, ya, kemudian fiqh al-jinayat, ya, fikih ibadah itu jelas dari pembahasan tentang taharah sampai haji, kemudian fikih muamalat yang dimana kita sekarang bahas insyaallah, kemudian ada namanya fiqhul usrah yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan talak, dan juga ada yang namanya fiqh al-jinayat, ya, fiqh al-jinayat ini berkaitan dengan hukum-hukum qisas dan lain sebagainya. Jadi memang sangat urgen ya, penting bagi kita untuk bisa sama-sama memahami fikih muamalah ini, karena jangan sampai muamalah yang kita lakukan ya, transaksi yang kita lakukan ternyata keluar dari jalur yang telah ditetapkan ya, keluar dari jalur yang telah ditetapkan, apalagi dengan begitu banyak atau kemajuan teknologi yang ada sekarang ya, begitu banyak jual beli online ya, atau macam-macam atau berbagai model jual beli yang kita saksikan sekarang, dan itu tentu butuh arahan dari para ulama kita. Nah, tentu juga kalau kita melihat membandingkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah, dan kita bandingkan dengan hadis-hadis tentang muamalah, maka hadis-hadis tentang ibadah itu cenderung lebih banyak daripada hadis-hadis tentang muamalah. Karena memang pada dasarnya kaidah dalam ibadah itu berbeda dengan kaidah yang ada pada fikih muamalah. Ya, tidak apa-apa sekali sebagai pengulangan saja bahwasanya kaidah dalam ibadah jelas al-aslu fi al-ibadah al-hadar. Bagaimana ya? Hukum asal dari ibadah itu adalah terlarang, tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Itu dalam ibadah. Ya, dalil tentang ibadah itu sangat-sangat banyak. Kalau kita perhatikan dalam itu begitu banyak ya, berkaitan dengan hadis-hadis ibadah. Sedangkan kaidah dalam fikih muamalat itu terbalik ya. Jadi al-aslu fi al-muamalat al-hil. Ya, hukum asal dari muamalat itu adalah al-hil, yaitu boleh
sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang terdapat ya dalam fikih muamalat atau bab muamalat itu cenderung lebih sedikit daripada hadis-hadis yang ada dalam bab ibadat. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih jual beli, yang dimana materi ini kami ambil dari ringkasan ya, atau ya ringkasan talkhis dari salah seorang syekh kita, Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Ya, ini insya Allah lebih mudah dipahami karena dia datang dengan Rosmul Bayan ya, ada panah-panahnya, jadi insya Allah lebih mudah. Baik, tentu kita mengetahui bersama bahwasanya jual beli yang Allah tegaskan dalam Al-Quran ya, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai' ya, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Nah, dan juga ini diantara dalil bahwasanya hukum asal ya dari jual beli itu adalah bahwa boleh sampai ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Kemudian juga di antara dalil ya sunnah dari hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan idza qtada, itu mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang samhan. Apa itu samhan? Yaitu dia bersikap toleran ya, artinya tidak terlalu atau tidak menyulitkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang tidak menyulitkan saudaranya ketika melakukan transaksi jual beli ya, ketika berjualan atau ketika membeli, dan juga ketika menunaikan hak seseorang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ini doa dari Rasulullah ya, luar biasa ini. Jadi memang yang namanya jual beli ada juga namanya istilahnya samhan ya, as-samahah. Nah, ini menunjukkan bagaimana agama kita, agama Islam ini ya, agama yang toleran dan juga hak-hak pemeluknya. Dan dilihat di sini kata Rasulullah rahimahullahu, rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tidak terlalu menyulitkan ya, tidak menyulitkan ketika melakukan transaksi jual beli atau ketika menunaikan hajat seseorang. Ini yang perlu kita lihat. Ternyata di lapangan ada yang orang ketika menawar suatu barang, dia istilahnya menawar harga terjun, istilahnya sangat-sangat tidak wajar ya. Ya, kalau mau nawar silahkan, tapi jangan kalau istilahnya orang jangan keterlaluan lah ya. Nah, ini sebagai contoh para bersekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Tentu berkenaan dengan jual beli, maka kita perlu ketahui bahwasanya ada ta'rif al-bai', yaitu pengertian dari jual beli itu sendiri. Ya, di mana kata para ulama kita di antara pengertian al-bai' adalah mu'awadatu mal bimal ala wajhi ta'bid ya. Mu'awadatu mal bimalin ta'bid, yaitu pengertian dari jual beli adalah menukar ya, tukar menukar harta ya dengan harta yang lain ala wajhi ta'bid, dalam bentuk apa istilahnya kepemilikannya ini selama-lamanya. Artinya kalau melakukan transaksi jual beli sudah selesai jual beli, artinya barang yang dimiliki itu sepenuhnya hak dia. Jadi dia mau jual kembali, atau dia mau gunakan selamanya, atau dia mau apakan, itu hak dia. Nah, jadi istilahnya itu sudah menjadi hak dia sepenuhnya, bukan ala wajhi atau bukan dalam bentuk yang sementara ya. Artinya kalau ada yang tukar menukar barang tapi dia hanya boleh menggunakan barang tersebut selama dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini bukan jual beli namanya. Ini namanya al-ijarah ya. Ini sewa menyewa. Nah, ini beda.
Tapi yang dimaksud dari jual beli adalah ketika barang diperjualbelikan ya, dan itu sudah menjadi hak penuh ya bagi dia mau sewakan kembali atau dia mau jual kembali atau dia gunakan selama-lamanya, itu hak dia. Nah, tanpa terikat oleh siapapun. Nah, baik, kemudian kita langsung saja masuk ke rukun-rukun jual beli ya. Kita masuk ke rukun jual beli. Tentu memang dalam hal ini ada rukun dan juga ada syarat-syarat ya, supaya jual beli kita ini menjadi jual beli yang sah. Nah, rukun dari jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah al-iwadan, yaitu al-iwadan ini diartikan dengan barang dan uang ya, barang dan uang atau barang dengan barang boleh. Artinya ada 2 barang yang bisa ditukarkan, entah dia barang dengan uang atau barang dengan barang yang lain. Ini namanya al-iwad atau al-iwadan. Ini rukun yang pertama. Ini rukun yang pertama, yaitu al-iwadan. Perlu dipahami bahwasanya ini juga sekaligus kita bisa sedikit belajar bahasa Arab ya. Jadi al-iwad di sini artinya sesuatu barang ya, barang ya, 2 barang, entah barang dengan barang atau barang dengan uang. Jadi ini syarat rukun pertama dari jual beli. Kemudian nanti di al-iwad ini ya, di barang ini juga ada syarat-syarat, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-aqidan. Al-aqidan yaitu 2 orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Ya, tentu ini rukun kedua dalam akad jual beli. Kalau tidak ada penjual dan hanya ada pembeli, maka tentu tidak akan terjadi yang namanya jual beli. Nah, baik, kemudian yang ketiga adalah as-sighah, yaitu bentuk sighahnya, yaitu bentuk jual belinya seperti apa. Ini juga salah satu rukun dari jual beli itu sendiri. Jadi supaya jelas jual belinya, supaya sah, maka tentu harus jelas seperti apa sighahnya. Dan ini semua ketiga rukun ini memiliki syarat-syarat tersendiri dan kita akan jelaskan insyaallah pada kesempatan yang singkat kali ini. Baik. Yang pertama syurut al-iwadaini ya, dari syarat-syarat ya. Syarat dari al-iwad ya. Yang pertama adalah itu ada itu di yang paling atas ya, nomor 1. Syarat yang pertama dari al-iwad ya, dari barang atau uang, yaitu barang tersebut memang bisa untuk diterima ya. Ai an yakun al-iwadu maqburan ala taslimihi ya. Barang tersebut memang bisa diserah terimakan ya. Bukan barang yang tidak bisa diserah terimakan. Maksudnya seperti apa? Contohnya kata para ulama kita, contohnya ada orang yang punya mobil ya. Kebetulan qadarullah mobilnya ini dicuri ya. Dicuri. Pertanyaannya, apakah ketika mobilnya dicuri ini menjadikan kepemilikan mobil ini berpindah dari yang punya mobil ini? Tentu tidak. Tetap orang ini tetap dikatakan si pemilik mobil kan. Tapi masalahnya mobilnya tidak ada di tempat. Maka pada kondisi seperti ini, ketika si pemilik mobil ini ingin menjual mobilnya, maka tentu tidak sah jual belinya, karena barang yang mau dijual itu tidak ada, atau mobil yang dijual itu tidak ada, walaupun dia dikatakan sebagai pemilik mobil, tapi mobilnya tidak ada di tempat karena memang dicuri. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi ini merupakan salah satu syarat dari jual beli ya. Jadi nanti syarat-syaratnya ini sudah termasuk dari syarat-syarat jual beli. Nah, ini yang pertama ya, an yakuna al-iwadu maqburan ala taslimihi. Kemudian jamaah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an, yang kedua, syarat yang kedua adalah an yakuna al-iwadu ma'luman ya. Ya, barang yang dijual ya hendaklah barang yang jelas, maklum ya, sudah diketahui ya.
yang jelas dan sudah diketahui dan bukan samar-samar, ya. Dan tentu kalau kita mengatakan barang yang jelas, ya, barang yang sudah jelas, ya, maka tentu lawannya adalah ketidakjelasan, yaitu al-jahalah. Maka di sini kita lihat di sini panahnya menunjukkan bahwasanya bagaimana tahu apakah dikatakan apa atau bagaimana kita mengetahui tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatakan bahwasanya barang ini dikatakan sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah jelas dan bisa dan memang berhak untuk diperjualbelikan. Nah, kata para kita ada dua cara, ya. Yang pertama adalah bi tariqati ar-ru'yah, bi tariqati ar-ru'yah. Yang pertama adalah yaitu dengan cara melihat langsung, barang tersebut, ya. Nah, ini jelas, ya, kalau kita mau beli, misalnya ini sering kita lakukan, ya, kita mau beli apa, ya, beli HP, kita lihat langsung, ya, barangnya ada, kita ke counter HP misalnya, ya. Nah, ini, ya, atau beli motor ke dealer motor, nah, ini jelas, kita lihat motornya yang kita mau beli. Nah, kalau kita tidak mampu melihat secara langsung, ya, barang yang mau dibeli, maka ada cara kedua, yaitu dengan bi tariqati al-wasf, yaitu dengan cara mengetahui sifat-sifat atau spesifikasi dari barang tersebut, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat, ya, dan ini kan sering dilakukan juga. Kalau kita tidak bisa langsung lihat barangnya, ya, dan tidak bisa secara langsung barang tersebut, kita bisa mungkin melihat spesifikasinya seperti apa atau gambarnya, ya, atau gambar seperti apa ini. Dan jelas dia harus jelas, ya, harus jelas spesifikasinya. Jangan ada yang terluput, ya. Jadi harus detail, ya. Oh, ini jadi misalnya HP, ya, kita mau beli HP tapi lewat online misalnya. Nah, kita tahu kita mau beli ini HP yang model fulan misalnya, tapi dan warnanya warna putih, ya, kemudian harus jelas spesifikasinya. Jangan katakan saya mau beli HP merek A warna putih, itu saja. Nah, ini belum jelas, harus dikasih tahu apa yang bagaimana, kan ada begitu di HP itu kan ada spesifikasinya, ya, jelas, dan ada berbagai macam model. Jadi memang harus secara gamblang, secara detail dijelaskan sifat-sifat dari barang yang mau dibeli atau dijual. Nah, makanya di sini seperti yang kita katakan tadi, kalau kita katakan bahwasanya salah satu syarat sah dari jual beli adalah an yakunal iwadu ma'luman, yaitu barang yang dijual ini harus sesuatu yang jelas, maka lawannya adalah ketidakjelasan, yaitu al-jahalah. Jadi artinya kapan ada al-jahalah, yaitu kapan ada ketidakjelasan, ya, ini perlu perhatikan, kapan ada ketidakjelasan dalam akad jual beli, maka ini salah satu sebab batalnya atau tidak sah jual beli tersebut, ya. Kapan ada al-jahalah atau kapan ada ketidakjelasan dalam jual beli yang ada, maka itu sebab jual beli itu tidak sah. Sekarang pertanyaannya, apakah ketidakjelasan ini secara mutlak, ya, dipukul rata selama dikatakan tidak jelas maka jual beli tidak sah? Nah, tidak, tentu ada pengecualian. Makanya di sini kata ulama kita menyebutkan ada namanya al-jahala al-mughtafarah. Ada namanya al-jahala al-mughtafarah. Apa itu al-jahala al-mughtafarah? Yaitu al-jahala, ketidakjelasan yang dimaafkan. Artinya ketika ada ketidakjelasan dalam suatu barang yang mau dijual, tapi ini ketidakjelasan ini dia sesuatu yang dimaafkan. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan dari jual beli itu sendiri. Kita akan berikan contohnya. Di sini makanya disebutkan beberapa pembagian, ya, mana saja yang dimaksud sebagai al-jahala al-mughtafarah, ya, mana saja yang disebut sebagai al-jahala al-mughtafarah, itu apa saja yang disebut sebagai al-jahala atau ketidakjelasan yang dimaafkan, ya. Ada tiga macam. Yang pertama adalah al-jahalatul yasirah, yaitu ketidakjelasan yang ringan. Ini tentu
dimaafkan dan tidak mempengaruhi keabsahan dari jual beli. Artinya kapan ada dalam barang tersebut itu barangnya tetap boleh diperjualbelikan. Nah, contohnya seperti apa? Sebenarnya kita mencontohkan seperti kita mau beli HP misalnya. Kita mau beli HP, kita datang ke counter, ya, kita sudah lihat ya HP yang kita inginkan, warnanya kita sudah pegang, dan kita sudah tahu spesifikasinya seperti apa, ya, sudah jelas, ya. Tapi masalahnya kita tidak tahu warna kabel yang ada dalam HP tersebut. Pasti ada kabelnya dalam, kan? Kita tidak tahu warna kabelnya, kan? Kita tidak tahu warna kabel yang di dalam HP tersebut. Pertanyaannya, ketidaktahuan kita tentang warna kabel yang ada di HP tersebut, apakah itu mempengaruhi dari keabsahan jual beli? Tentu tidak. Tentu tidak, ya. Jadi ketidaktahuan kita tentang warna kabel pada HP tersebut itu tidak mempengaruhi keabsahan ya dari jual beli. Tetap jual belinya sah. Karena itu tidak mempengaruhi, karena ini masuk dalam kategori al-jahalah al-yasirah. Masuk dalam kategori ketidakjelasan yang ringan dan dimaafkan tentunya. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, para pemirsa sekalian, hafizakumullah taala jami'an, adalah al-jahalatu ad-daruriyah awil hajiyah, yaitu ketidakjelasan yang sifatnya darurat dan dibutuhkan, ya, yaitu ketidakjelasan yang sifatnya darurat atau dia sangat-sangat dibutuhkan memang, dan sekali lagi dia tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Artinya jual belinya tetap sah. Contohnya seperti apa? Ulama kita, Syekh sendiri yang menyusun ringkasan ini memberikan contoh seperti orang yang membeli buah semangka misalnya, atau buah-buahan lah. Kita mau beli kalau beli buah semangka, bagaimana caranya kita mau beli buah semangka? Biasanya kalau kita beli yang di pinggir jalan itu biasanya penjualnya itu memberikan contoh, ya, satu buah semangka dijadikan contoh, artinya boleh dicoba oleh siapa saja sebagai acuan, ya, terhadap buah semangka yang lain. Nah, kalau manis, insya Allah manis semua, kan begitu. Nah, mau beli langsat kah atau dan yang lain. Nah, ini pertanyaannya sekarang kita sudah coba satu buah semangka ini yang dijadikan sebagai contoh, ya, sebagai bahan acuan. Masya Allah manis. Nah, kemudian dengan landasan ini kita pun beli semangka tersebut. Oke, kalau gitu saya beli semangkanya 2 biji misalnya. Oke, 2 biji. Sekarang apakah semangkanya kita buka juga? Yang kedua, apakah semangka yang kita beli tersebut, yang kita tunjuk itu kita buka? Tidak, kan? Tentu kita langsung sudah dibungkus saja dan kita bawa pulang, karena kita sudah prasangka baik, insya Allah semangkanya ini manis, karena kita sudah coba juga semangka yang dijadikan sebagai contoh. Ini kan kita beli tadi semangka dan kita tidak tahu isinya ini, kan kita tidak tahu secara pasti, kan begitu. Kan ini semangka yang sudah kita beli, kan ini tidak dipotong, artinya tidak dibelah, ya, tidak dibelah, dan otomatis ada jahalah di situ, ada, kan, ada al-jahalah, ada ketidakjelasan, artinya kita tidak tahu secara pasti isi dari semangka ini bagus atau tidak, dan kita berprasangka baik, ya, gola pertubuhan, ya, insya Allah semangkanya baik karena kita sudah coba tadi yang sebelumnya. Nah, inilah dan seperti ini tentu tidak ada masalah. Nah, jadi kalau kita mau, saya tidak akan beli semangka ini kecuali saya coba semua dulu, ya, kecuali saya rasa baru saya ini akan rugi nanti penjualnya. Semua dibuka itu semangka, dipotong semua, kemudian ternyata tidak jadi beli, ini masalah enggak? Nah, jadi ini perlu diperhatikan, ya. Lantas ketika mungkin misalnya buah yang sudah dibeli misalnya, qadarullah, ternyata tidak sama rasanya dengan yang kita coba tadi di pinggir jalan misalnya. Kita rasanya tidak sama dengan contoh yang kita makan tadi. Nah, ternyata rasanya, misalnya rasanya pahit atau hambar lah.
Maka di sini ada namanya butuh khiyaru atau mungkin busuk lah misalnya, mungkin busuk ya, rusak misalnya di dalamnya. Nah, ini ada namanya butuh lahu khiyaru al-aib, yaitu ada namanya berhak bagi si pembeli untuk mengembalikan kembali buah tersebut, ya, berhak untuk mengembalikan kembali buah tersebut. Karena memang ini kan bukan dari dia busuknya, memang dari si penjual, artinya dari barang yang dijual itu. Nah, baik. Nah, ini salah satu contoh juga seperti kita membeli makanan kemasan, ya, makanan kemasan, ya, entah yang di kaleng kah, yang di botol, ya, toples, ya, katakanlah sarden. Ini sarden kita beli. Bagaimana kita tahu sarden ini bagus atau tidak, atau boleh dimakan atau tidak? Kita kan biasanya patokan kita dari apa? Dari tanggal expire-nya kan begitu. Dari tanggal expire-nya. Oh, ini masih lama expire-nya sekitar 2 tahun. Nah, ini sekitar 2 tahun lagi baru expire. Oke, kita beli. Dan kita tidak tahu kita tidak tahu secara pasti isi di dalam sarden tersebut, kan begitu. Kita tidak tahu secara pasti isi dalam kaleng sarden tersebut. Apakah ini namanya jahala? Ini namanya jahala, ketidakjelasan. Tapi ketidakjelasan yang dimaafkan, darurat. Dan kata para ulama kita ini termasuk mimma ta'ummu bihi al-balwa. Dalam usul fikih itu ada namanya al-balwa, yaitu sesuatu yang menimpa sebagian besar manusia dan sulit untuk dihindari. Ya, sama, dan dicontohkan seperti makanan yang mu'allabah, yaitu makanan yang dalam kemasan, dalam toples kan, atau dalam kaleng, yang kita tidak tahu apa isi kita tidak tahu secara pasti isi dalam sarden tersebut, isi dalam kaleng atau toples tersebut, ya, tapi kita berpedoman dengan tanggal expire-nya. Nah, jadi ini dimaafkan, dia termasuk al-jahalatu ad-daruriyat. Nah, memang ini tidak mungkin saya tidak akan beli sarden ini kecuali kalau saya sudah lihat isi dalamnya. Tidak mungkin. Nah, kan ini sudah menjadi urf kita, ya, atau al-balwa, yaitu sesuatu atau kondisi yang menimpa sebagian besar manusia dan sulit untuk dihindari lagi. Nah, ini yang berkaitan dengan al-jahala ad-daruriyah awil hajjiyah, atau jahala yang tidak jelasan yang memang dibutuhkan, ya, dan tidak bisa dihindari lagi, dan dia dimaafkan tentunya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-jahalatu fi ghairil maqsudi asalatan, ya. Itu al-jahalatu fi ghairil maqsudi asalatan, yaitu ketidakjelasan yang terletak pada istilahnya gini. Ada satu barang yang ternyata barang ini dia bukan asal, ya, atau langsung saya contohnya supaya ulama kita menjelaskan dan berikan contoh seperti menjual kambing yang sedang hamil, ya. Baik, menjual kambing yang sedang hamil ini al-jahala fi ghairil maqsudi asalatan. Menjual kambing sedang hamil. Baik, apa hukumnya? Boleh. Kenapa? Kita lihat, ini kambingnya dalam keadaan hamil. Siapa yang kita beli? Apa yang kita beli? Kambing atau janin yang ada di dalam perut kambing betina ini? Tentu yang kita beli adalah kambingnya, kan gitu. Baik. Ternyata kebetulan kambingnya ini hamil. Sekarang pertanyaannya, kita kan tidak mengetahui kondisi janin di dalam kambing ini, di dalam perut kambing ini, ya, apakah dia laki-laki atau perempuan atau jangan sampai kembar, kita tidak tahu, kan begitu, ya. Artinya ada jahala, kan, ada ketidakjelasan, tapi ini jahala, ketidakjelasan yang dimaafkan, karena pada hakikatnya kita bukan mau beli janin, tapi kita mau beli apa? Kita mau beli kambing, ya. Janin ini dia hanya sebagai pengikut saja. Jadi ketidaktahuan kita
tentang kondisi si janin yang ada pada kambing betina ini tidak mempengaruhi keabsahan dari jual beli, dan dia dimaafkan, ya dimaafkan. Yang masalah adalah kalau kita datang dan kita mau beli kita mau beli janinnya, nah, ini keliru. Ini masuk dalam larangan, karena memang kita membeli sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas. Nah, kalau kita beli kambingnya, ini jelas, ini kambingnya ada. Tapi sedangkan yang dalam perutnya ini jahalah, tapi dia jahalah yang dimaafkan. Nah, ini para jamaah sekalian berkenaan dengan al-jahala al-muqtafar atau ketidakjelasan yang dimaafkan. Jadi ketidakjelasan dalam jual beli itu bukan secara mutlak ya membatalkan akad jual beli, tapi memang tapi ada pengujian-pengujian yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian kita langsung masuk ke syarat atau ya syarat dari al-aqidain ya. Syarat dari syarat yang ketiga Syarat yang ketiga dari al-iwad yaitu an yakunal iwadu mubahan naf'i mutlaqan ya. Hendaknya barang yang dijual ini dia barang yang memang sifatnya mubah, artinya boleh diperjualbelikan, bukan barang yang haram diperjualbelikan ya. Seperti misalnya rokok ya, minuman keras, bangkai atau daging babi, ini jelas ya, ini semua zat-zat ya yang tidak boleh diperjualbelikan. Jadi salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang dijual adalah barang yang memang boleh diperjualbelikan, artinya barang yang memang bermanfaat, artinya sifatnya mubah ya, sifatnya mubah atau boleh diperjualbelikan secara mutlak. Artinya kapan ada barang yang tidak dibolehkan, ada dalil-dalilnya. Contohnya kayak jual beli daging babi tidak boleh dimakan, maka jual belinya pun juga dilarang ya. Sama seperti juga bangkai, kemudian minuman keras, dan rokok dan lain sebagainya. Baik. Kemudian para jemaah sekalian ya, Masya Allah. Baik, kita masuk ke syarat dari al-aqidain, yaitu rukun kedua adalah yaitu orang yang berakad, yaitu penjual atau pembeli, dan ini pun ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Silakan operator ya. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Baik. Syarat dari al-aqidain ya, syarat dari penjual atau pembeli ya, itu ada berapa? 6. Yang pertama adalah an yakunal aqidu jaizat tasarruf. Nah, ini dia ya. Yang pertama, syarat dari al-aqidan ya, syarat dari orang yang melakukan transaksi jual beli, yang pertama adalah orang yang melakukan transaksi tersebut ya, memang orang yang masuk dalam kategori boleh untuk mengelola uang ya, dibolehkan dalam mengelola uang. Karena memang ada beberapa kelompok ya, atau ada beberapa orang yang disebutkan oleh para ulama kita yang tidak berhak ya, atau tidak masuk dalam kategori ini. Nah, baik. Dan maksud dari jaizut tasarruf ya, maksud dari orang yang boleh untuk menggunakan atau boleh untuk mengolah uang itu disebutkan oleh para ulama kita siapa itu ya, ada 3 kelompok atau ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah al-hur, orang yang merdeka ya, al-hur. Kemudian yang kedua adalah al-mukallaf. Al-mukallaf ini tentu orang yang sudah dewasa, al-balik, dan orang yang berakal. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ar-rasyid. Ar-rasyid ini adalah orang yang memang dia mampu mengolah uang ya, mampu bertransaksi jual beli. Tentu lawan dari ar-rasyid ini adalah
as-safih, yaitu orang yang tidak mampu mengelola uang. Artinya dia bukan orang gila, tapi dia untuk masalah uang dia tidak mampu kelola. Artinya dia ketika ketemu uang, lihat uang, dia langsung menyalahgunakan. Artinya membelikan hal-hal yang memang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada hal-hal yang maksiat. Ini namanya as-safi, atau mungkin uangnya dibuang-buang begitu, ya, dibuang karena dia tidak tahu ini bagaimana kelola uang. Nah, jadi di sini para jamaah sekalian, ya, jaizu tasarruf, ya, kita katakan tadi, siapa itu, yaitu orang yang boleh untuk atau boleh untuk mengelola uang, ya, orang yang dibolehkan untuk mengelola uang. Dan dia ada tiga, yaitu orang yang merdeka, kemudian orang mukallaf ini adalah al-balik wal aqil, yaitu orang yang balik, sudah dewasa, dan orang yang berakal. Artinya orang gila tentu tidak berhak atau tidak masuk dalam kategori ini, ya. Mungkin orang gila dia dapat warisan dari orang tuanya, ya, meninggal, kemudian dia dapat warisan ini gimana? Apakah apa yang dikasih ke dia? Tentu tidak. Ini hartanya dititipkan ke walinya dia, ya, ke walinya, nanti walinya yang kelola. Nah, karena kalau orang gila dikasih uang, maka nah itu uang nanti jadi apa? Dibuang-buangnya tuh gimana, dibakarnya. Nah, ya, dan juga anak kecil as-sobi, ya. Ya, anak kecil juga tidak termasuk dalam kategori ini. Artinya kalau kata program kita, kalau anak kecil as-sobi ini, anak kecil ini membeli sesuatu yang memang atau sesuatu yang murah, atau sesuatu yang memang biasa dia beli, seperti permen kah, gula-gula, atau ya kerupuk atau lain dan lain sebagainya, kue-kue yang memang biasa dia beli, dia jajan, ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau anak kecil belum balik kemudian dikasih uang 20 juta suruh beli motor misalnya, ini dia tidak tahu apa-apa, dia tidak ngerti itu bagaimana caranya ini. Nah, jadi ini yang dimaksud sebagai jaizu tasarruf. Yang pertama adalah, ya, jaizu tasarruf, yaitu orang yang memang boleh dia perkenankan untuk mengelola uang. Baik. Makanya di sini para jamaah sekalian, lawan dari jaizu tasarruf, lawan dari orang yang boleh mengelola uang adalah al-mamnu minat tasarruf, yaitu orang yang tidak boleh mengelola uang. Siapa itu? Nah, tadi kita sebutkan, itu orang gila, anak kecil, kemudian as-safih juga, ya, dan budak. Ya, budak artinya hartanya budak ini itu harta tuannya. Nah, jadi as-safih dia bukan gila, ya, dia artinya dia ada akalnya, tapi untuk masalah uang dia tidak bisa kelola sama sekali. Pada kondisi seperti ini maka dia tidak berhak atau tidak boleh mengelola uang. Nah, dikhawatirkan ada mudarat di situ. Yang keempat, yang keempat adalah atau orang yang termasuk atau orang yang termasuk dalam al-mamnu minat tasarruf, ya, orang yang tidak boleh atau tidak berhak untuk mengelola uang, ya, adalah muflis, orang yang bangkrut. Ini kita lihat di ini, mahu la yafi bima alaihi halan. Orang yang bangkrut di sini maksud seperti apa? Karena kita memberikan penjelasan atau contoh diantaranya si fulan misalnya pinjam uang 100 juta untuk usaha misalnya. Pinjam uang 100 juta untuk usaha. Dia pinjam dari temannya. Dan perjanjian kesepakatannya akan dibayar pada 2 tahun ke depan, ya. Kesepakatan jelas tanggal sekian, tahun sekian, ya. Ya, hari apa? 2 tahun ke depan akan dibayar, akan dilunasi insyaallah 100 juta. 100 juta ini digunakan untuk modal usaha. Oke. Ternyata dia gunakanlah untuk modal usaha, ternyata qadarullah, ya, usahanya bangkrut, ya. Tidak berjalan, ya. Dan dia jadi bangkrut, ya. Jadi bagaimana? Ternyata uang yang ada, ya, uang yang ada tersisa itu di rekeningnya 50 juta. 50 juta misalnya. Dan ternyata sudah masuk jatuh tempo untuk membayar hutang itu. Nah, kalau seperti ini, bagaimana para jemaah sekalian? Orang seperti ini
Nah, kata para ulama kita, baik, kalau memang temannya ini ya, kalau temannya ini yang sangat-sangat butuh dan sudah dikasih sudah dikasih muhlah, sudah dikasih kesempatan untuk dikasih untuk sudah dikasih kelonggaran lah, ya, oke lah, mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Tapi ternyata temannya ini sudah sudah tidak sanggup lagi dan dia sangat-sangat butuh dengan pengambilan uang ya pinjaman tersebut. Nah, maka dia berhak untuk ke mahkamah ya, ke pengadilan ya, ke qadhi kata para kita, ya, mengajukan ya mengadukan hal ini. Dan nanti qadhi ya, hakim yang memutuskan, artinya hakim ini dia yang melarang orang yang pinjam uang ini untuk mengelola uang 50 juta ini yang atau sisa 50 juta yang ada di rekening. Ya. Jadi 50 juta ini diambil sama hakim ya dan diberikan kepada orang yang memberikan hutang ya. Berikan kepada temannya kemarin yang memberikan pinjaman kepada yang minjam ini. Ya, jadi hakim ini dia artinya melarang si fulan ini yang usahanya bangkrut ya, melarang untuk menggunakan uang 50 juta yang ada di rekeningnya dan diberikan kepada orang yang memberikan hutang kepada dia, kepada si orang yang punya usaha tadi yang bangkrut itu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan 50 juta ini sama dia, dikhawatirkan 50 juta ini akan habis lagi digunakan untuk keperluan si pengusaha yang bangkrut ini. Nah, makanya 50 jutanya ini dibekukan lah istilahnya, dibekukan ya, 50 juta ini dibekukan dan ditahan dan diberikan kepada orang yang memberikan hutang, temannya itu. Dan sisanya nanti kalau dia ada lagi uang baru dikembalikan atau dilunasi ini. Nah, baik. Nah, ini syarat yang pertama ya dari orang yang bertransaksi, pelaku. Kemudian syarat yang kedua adalah an yakunal aqidu radiyan ghairu mukrah. Ya. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu mereka dua-duanya ridho dan bukan dalam keadaan terpaksa. Nah, ini syarat juga. Nah, inamal bai'u antaradin. Ya, kata Rasulullah bahwasanya sungguhnya jual beli itu dengan kerelaan, bukan terpaksa. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa keterpaksaan ini ada berapa macam juga. Jadi bukan mutlak bahwasanya keterpaksaan ini atau dalam mukrah ikrah ya, keterpaksaan ini menyebabkan jual beli tidak sah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Tidak seperti itu, bukan secara mutlak. Jadi hukum asal dari syarat sah jual beli adalah yang melakukan transaksi memang dalam keadaan rela ya, artinya mereka sama-sama ridho. Kapan ada ikrah, kapan ada keterpaksaan, maka ini sebab tidak sahnya jual beli. Baik. Tapi apakah secara mutlak? Tentu tidak. Dan makanya di sini ulama kita menyebutkan ada dua mukrah ya, masuk keterpaksaan ini ada dua. Yang pertama adalah mukrah bi ghairi haq wala yasihu bai'uhu. Yaitu mukrah bi ghairi haq, itu keterpaksaan memang dalam sesuatu yang tidak benar. Ya, dalam keadaan ya dalam kondisi yang memang tidak dibenarkan. Contohnya orang yang punya tanah misalnya, kemudian dia dipaksa untuk jual tanahnya. Kalau misalnya jual tanahmu dengan harga sekian, kalau tidak kamu jual akan saya bunuh misalnya, diancam dengan dihilangkan nyawanya. Seperti itu contoh. Nah, kalau seperti ini dalam keadaan darurat, maka dia masuk dalam mukrah bi ghairi haq. Ya, mukrah bi ghairi haq. Nah, maka kalau terjadi jual beli seperti ini, maka ini jual beli yang tidak sah. Nah, maka ini tentu dia makan uang yang haram. Nah, artinya ini tidak boleh ya. Nah, artinya mukrah bi ghairi haq. Jadi terpaksa untuk menjual. Ya, dia menjual tanahnya padahal dia tidak mau jual, dia dipaksa dan ancamannya hilangnya nyawanya dia. Nah, ini salah satu contoh. Nah, dan ini tentu tidak sah jual beli yang seperti ini. Kemudian
yang kedua, ya bagian yang kedua dari mukrah, keterpaksaan adalah mukrah bihak, ya mukrah bihak, yaitu mukrah, keterpaksaan yang dalam kondisi yang dibenarkan, dalam kondisi yang dibenarkan. Nah, saya silakan slide-nya dimunculkan kembali. Mukrah bihak, dan di sini ada beberapa contoh ya keterpaksaan yang dibenarkan. Artinya kalau hal tersebut ada, artinya kalau keterpaksaan itu ada dalam jual beli tersebut, maka dia tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Artinya jual belinya tetap sah. Di antara contoh para jemaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama kita adalah bai'u mal madin liwafa'i ad-dain, ya, yaitu bai'u malil madin liwafa'i ad-dain, ya. Slide sebelumnya, baik, ini slide terakhir, ya, yaitu menjual aset, ya, harta dari orang yang berhutang karena dia tidak mampu membayar atau tidak mampu melunasi hutangnya. Contohnya orang punya hutang, ya, dia punya hutang 100 juta. Ketika jatuh tempo, bahkan saya tidak punya uang cash 100 juta, atau di rekeningnya nol, artinya tidak ada uang 100 juta, betul. Tapi kalau dilihat, dia punya aset, dia punya tanah, dan dia punya mobil, ya, banyak, misalnya ada 3 mobilnya. Nah, seperti ini, maka si penguasa atau qadhi, ya, hakim boleh, dia berhak untuk menjual aset, ya, berhak untuk menjual aset si orang yang berhutang ini dengan cara dipaksa. Nah, dengan cara dipaksa. Walaupun yang berhutang ini tidak ridho, saya tidak akan jual aset saya tidak akan jual mobil saya tidak akan jual tanah saya. Katanya saya akan bayar kalau saya punya uang kontan, ya, atau rekening saya 100 juta. Nah, ini juga tidak boleh. Padahal dia punya aset banyak. Nah, ini, maka kalau kasusnya ini dilaporkan ke hakim, ya, maka si hakim berhak untuk menjual aset si orang yang berhutang ini secara paksa, ya, walaupun dia tidak ridho. Nah, ini berhak untuk dijual untuk menutup melunasi hutang-hutang. Ini yang salah satu contoh. Jadi dia keterpaksaan, ya, keterpaksaan yang dibenarkan dan tidak mempengaruhi keabsahan dari jual beli. Kemudian kita langsung saja syarat yang selanjutnya, syarat ketiga adalah an yakuna al-aqidu malikan au ma'zunan lahu. Ya, an yakuna al-aqidu malikan au ma'zunan lahu. Ya, hendaknya orang yang melakukan akad, ya, transaksi jual beli ini memang, ya, dia yang memiliki barang tersebut. Orang yang menjual memang dia yang memiliki barang tersebut. Kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak, janganlah kamu menjual sesuatu atau barang yang bukan milikmu, ya. Artinya harus, ya, harus memang punyanya dia, atau mungkin dia sistem perwakilan, ya, seperti sekarang ada sistem dropshipper atau reseller. Nah, ini sistem perwakilan, ya, dia mewakilkan orang untuk menjualkan barangnya. Ini boleh juga, walaupun tentu perlu kita lihat bagaimana sistemnya. Nah, atau juga bil wilayah, ya, atau dalam bentuk perwalian. Misalnya ada anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya, otomatis dia dapat warisan. Anak kecil ini tidak memiliki artinya dia tidak mampu untuk mengelola uang, karena ini misalnya mungkin harta warisannya yang dia dapatkan 100 juta. Nah, ini anak umurnya 5 tahun. Nah, ini kan dia tidak mampu kelola uang, dia tidak tahu, memang tidak paham. Jadi ini siapa yang kelola? Yaitu walinya, ya, kakaknya kah atau pamannya kah, ya. Jadi dia yang kelola uangnya, artinya dia yang pegang, ya. Dan kata para kita boleh dikembangkan, artinya boleh digunakan atau bahkan dianjurkan untuk dibuat usaha ini, uangnya ini, ya, dibuat untuk usaha yang jelas-jelas, yang memang punya profit yang jelas, punya keuntungan yang jelas.
digunakan untuk investasi kah atau buat usaha atau modal kah, itu boleh ya, dan itu nanti juga akan kembali ke si anak yatim tersebut. Nah, baik. Kemudian yang paling terakhir, slide selanjutnya, yang paling terakhir adalah yaitu syarat dari as-sighah. Sighah ini kan kita katakan tadi yaitu bentuk jual belinya. Nah, jadi bentuk jual beli ini juga harus kita perhatikan. Nah, dan sighah di sini yaitu bentuk dari jual beli itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah antakuna sighatu munajjazatan, ya. Apa itu munajjazah? Baik, walaupun ini masalah khilafiyah di antara para ulama kita, maksudnya adalah jual beli itu dia harus jelas, artinya tidak menggantung, artinya di sini dikatakan tidak boleh dikatakan saya jual mobil saya kalau kakak saya ini ridho misalnya, nah gitu ya, atau mungkin saya jual mobil saya ini kalau saya sudah lulus kuliah misalnya. Nah, ini kalau pendapat jumhur ulama, menurut ulama ini mengatakan hal ini tidak boleh. Ya, ini masalah perbedaan pendapat. Ya, kalau jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh, tapi pendapat Hanafiyah dan pendapat sebagian dari mazhab Hanabilah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa ini boleh-boleh saja, sah-sah saja selama waktunya jelas. Artinya kalau dia tanya, saya akan jual mobil saya ini, saya akan jual mobil saya kalau saya selesai dari kuliah, sudah lulus dari kuliah. Kalau jelas memang apa tanggalnya, maksudnya jelas kapan dia selesai, ya, nah, itu boleh saja. Dan ini yang dikuatkan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh-boleh saja. Jadi ini masalah khilafiyah ya, Jadi kalau saya pribadi cenderung kepada pendapat ya pendapat mazhab Hanafiyah untuk masalah ini, dan juga sebagian pendapat mazhab Hanabilah dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam. Jadi artinya boleh-boleh saja. Kalau artinya menggantung tapi jelas waktunya kapan. Ya, saya akan jual mobil saya kalau kakak saya misalnya ridho. Ini boleh-boleh saja. Silakan ditanya kakaknya, kalau kakaknya ridho, insya Allah boleh jual beli. Nah, sama juga kalau ternyata dia lulus kuliah, nah itu sah akadnya. Yang jelas waktunya harus jelas, harus diketahui. Wallahu a'lam. Kemudian yang syarat yang kedua dari as-sighah di sini adalah an takuna sighatu dalatan 'alal maqsud. Baik, imma dalalah qauliyah atau imma dalalah fi'liyah. Yaitu sighah yang digunakan adalah dia sighahnya memang jelas maksudnya. Ya, jelas maksudnya, entah dia sifatnya qauliyah atau fi'liyah. Jadi kan artinya jual beli itu ada istilahnya ijab qabul kan begitu, ya. Saya beli kemudian saya terima, ya saya jual kan begitu. Itu hukum asalnya begitu. Tapi kan ada juga kita beli seperti yang kita dengarkan kemarin, kita beli Indomie misalnya, ya di warung atau di kios, ya tanpa kita berbicara sepatah kata pun dengan si penjual. Artinya kita sudah tahu harganya, kita kasih saja uangnya, kita ambil barang kita yang kita beli, dan kita tidak ada bicara sama sekali, dan ini sudah menjadi uruf ya. Nah, ini boleh antakuna sighah dalatan al maksud. Atau juga misalnya kayak sekarang itu ada kulkas elektronik ya. Kita tinggal kasih masuk koin uang, kemudian keluar ya apa yang mau, misalnya coklat kah atau minuman ya, itu boleh juga. Nah, itu sahih. Kemudian yang paling terakhir sekali dari syarat as-sighah di sini adalah allati ila shay'in mahdhur, yaitu jual belinya tidak mengandung unsur keharaman, keharaman ya, tidak mengandung unsur keharaman. Dan ini dikasih contoh seperti al-bai' ba'da nida'il Jum'ah. Nah, ini jual beli setelah azan pada salat Jumat, itu azan kedua pada salat Jumat, maka ini juga tidak boleh. Nah, artinya terlarang. Kenapa? Ada ayatnya ya. Baik, wa idza nudiya li salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kata Allah. Dan Al-Qur'an, kalau sudah
dikumandangkan adzan untuk sholat Jumat ya, artinya adzan kedua, maka segeralah untuk ke masjid, ila dzikrillah, dan tinggalkan jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita jual beli pada setelah adzan kedua. Tentu ini untuk orang-orang yang wajib sholat Jumat seperti laki-laki yang sudah balik dan juga yang dalam keadaan mukim. Sedangkan wanita, anak kecil, maka tidak mengapa. Nah, baik. Kemudian di antara contoh juga baik mayu'lam istimaluhu fil haram, jual beli yang menjual sesuatu yang diketahui ini digunakan untuk maksiat, sesuatu yang diharamkan. Contohnya ya kita kemarin dengarkan Ustaz Syahril, itu jual beli cengkeh. Cengkeh hukum asalnya boleh, tapi ketika datang orang pembeli dan dia katakan saya mau beli cengkeh ini untuk buat rokok, maka si penjual dengan tegas menolak hal tersebut. Artinya tidak boleh karena ini digunakan untuk buat rokok. Atau mungkin misalnya anggur ya, buah anggur ya. Kita jual anggur boleh kan, tapi ketika datang orang yang beli anggur dan dia katakan saya beli anggur ini saya gunakan untuk buat minuman keras, buat khamar, ini tentu kita tidak boleh jual anggur ini karena ini kita tolong-menolong dalam kemaksiatan, dan Allah larang itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam kemaksiatan, perbuatan dosa dan perbuatan dan bermusuhan. Nah, yang paling terakhir lagi adalah bai'ul muslimi 'ala bai' akhihi. Nah, ini juga yaitu tidak boleh kita ini panitia mohon ya, ini terakhir sekali 1 menit insyaallah. Nah, bai'ul muslim 'ala bai' akhihi, yaitu tidak boleh orang ya melakukan hal ini. Kenapa? Hadis jelas. Dan bagaimana maksudnya? Misalnya ada 2 penjual ya, sama-sama misalnya jual bawang merah, dan toko mereka berdekatan, misalnya jual bawang merah. Datanglah namanya Muhammad beli bawang merah. Muhammad beli bawang merah di toko A. Ini berapa per kilo? Misalnya katanya bawang merah sekilo harganya 50.000. Oke. Dia sudah beli 50.000. Baik, dia sudah akad. Pas dia mau pergi, tiba-tiba si Muhammad ini dipanggil sama penjual B di sebelahnya A. Muhammad sini dulu. Itu berapa kamu beli bawang merah sama si A? Saya beli 50.000 1 kilo. Aduh, itu kemahalan. Kalau kamu beli sama saya itu harganya saya kasih kamu 40.000 saja. Nah, sudah. Si Muhammad ketika dengar, dia langsung datang ke si A, kasih kembali. Saya tidak jadi beli, mohon maaf. Kemudian kemudian dia beli ke si B dengan harga lebih murah. Ini tidak boleh. Bai'ul muslim ala bai' akhihi, tidak boleh kita seperti ini. Ini dilarang. Rasulullah melarang hal ini, ada hadisnya, dan ini tentu akan mengundang menyebabkan permusuhan ya, pertikaian juga. Kalau sampai ini akan mengundang perpecahan dan atau mengundang permusuhan di antara pembeli atau di antara penjual. Nah ini beberapa hal ya para jemaah sekalian, rukun-rukun dan syarat-syarat dari jual beli yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya masih banyak, tapi tidak apa, ini secara singkat saja. Allahu ta'ala alam. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.